Dia kenapa sih? Aku terkejut, tiba-tiba saja Azam memelukku erat. Dia bahkan mengendus leherku, lalu menyesapnya lumayan lama. Aku sampai merinding, mau melarangnya tapi tak kuasa. Karena jujur aku pun menikmatinya. "Hei, kalian gila ya?" teriak Fadil heboh. Tapi Azam tak peduli, dia malah semakin menjadi. Memelukku erat, menyentuh area buah-buahan kesukaannya, lalu dia membisikkan sesuatu yang membuatku terkejut luar biasa. "Kamu menyukai Dion, kamu ada main di belakangku. Aku tak akan membiarkanmu seenaknya pacaran dengan dia, lihat saja aku akan membuat dia pergi jauh dari kota ini biar tahu rasa," ujarnya sinis dan penuh penekanan. Aku sudah membuka mulut hendak bicara, ya tentu saja melakukan pembelaan. Tapi ternyata tak semudah itu. Saat mulutku baru terbuka, dia langsung mengecup bibirku dengan kasar. Aku bisa merasakan kemarahan dari caranya memagut bibirku ini. Dia tak selembut biasanya, dia marah, aku tahu itu. Aku menyadari kalau di sini yang salah adalah aku. Aku pergi ke rumah Dion tanpa meminta izin padanya terlebih dahulu. Aku hanya pasrah menerima hukumannya saat ini, hukuman yang enak tentu saja Sementara Azam terus menjamahku tiada henti, Fadil terus saja mencibir kesal tak henti. Bagaimana tak marah, dia harus melihat kami yang bermesraan di jok belakang. Meski tak mau melihatnya, ya pasti sedikitnya matanya akan melirik dari spion mobil kan. Deru napas Azam sudah semakin kuat, aku bisa merasakan kejantanannya yang sepertinya mendesak minta masuk garasi. Pipiku rasanya memanas membayangkan hal yang iya, kenapa aku jadi mesum begini sih? Aku menjerit dalam hati. Dia menghentikan pagutan dan segala aktivitas panasnya. Kenapa aku merasa kecewa ya? Kamu memang sudah gila Aida. Kutukku dalam hati. Azam menatapku dengan mata sayu, dia sudah terbakar gairah sepertinya. Fadil menghentikan laju mobilnya. Saat aku melihat ke arah luar jendela mobil, ternyata kami sudah berada di area parkir sebuah hotel. Aku mengerutkan dahi, kenapa kesini? Tanyaku, lebih kepada Fadil sebenarnya. Karena aku pengertian apa mau kalian, cepat turun sana. Aku mau ke kantor lagi. Fadil berkata dengan ketus. Aku melirik ke arah Azam, Tuan Mudian ini diam saja dengan wajah dinginnya. Dia sepertinya masih marah padaku, marah segala. Tapi tadi apa, grepe-grepe segitu bersemangatnya. Aku mengejeknya dalam hati, merasa lucu saja melihat raut wajah marahnya itu. Aku diam saja, dan suamiku yang pemarah ini juga masih diam. Apa dia ingin aku yang mulai turun duluan? Sehingga aku yang kelihatannya mau banget gitu. Enak saja, kan dia yang mau duluan, aku kan tidak. Mana ada Fadil lagi, gerutuku dalam hati. Aku menatap Azam. Dia yang tadinya sedang memerhatikanku malah langsung melengos buang muka saat aku menatapnya. Aku jadi kesal kan. Awas saja kamu, aku gak akan bagi jatah ehem-ehem biar tahu rasa. Lagi-lagi aku menggerutu dalam hati. Fadil lagi-lagi mengeram kesal. Kak Aida, minta maaflah kepada Kak Azam. Bukankah kakak yang salah? Sudah punya suami malah pergi dengan pria lain. Fadil berkata penuh penekanan. Sepertinya dia marah padaku. Tuh anak kenapa ya? Kok ikutan marah padaku? Aku kan jadi terpojok begini. Aku melemparkan tatapan membunuh kepada Fadil yang sok-sokan ikutan ngambek segala ceritanya. Jalan lagi Fadil. Aida tidak mau ke hotel denganku, entahlah kalau dengan si cecunguk itu. Ketus Azam. Aku melongo mendengar perkataan Azam, apa yang dia sebut cecunguk itu maksudnya Dion ya.
Ah dasar, dia itu bukan cecunguk tapi kodok, hehe. Aku malah jadi ingin tertawa dengan pikiranku sendiri. Kenapa tertawa? Tanyanya masih ketus. Refleks aku menjawab, cuma inget Dion, hehehe. Aku terkekeh, masih menertawakan kata kodok dan cecunguk sebenarnya. Apa? Oh jadi kamu memikirkan pria lain. Nada bicaranya terdengar lirih, raut wajahnya tampak muram. Dia menghela napas pelan. Apa dia sedih? Tapi kenapa? Apa karena hanya aku menyebut nama Dion kah? Masa sih? Aku langsung keluar dari mobil duluan, dan berdiri di sisi pintu tempat Azam duduk. Azam masih di dalam mobil dengan raut sedihnya. Hatiku benar-benar tidak nyaman melihatnya. Ku ketuk kaca jendela mobilnya. Dia menoleh, tapi masih diam. Sayang, ayo kita menginap di hotel semalam ini, ujarku dengan senyuman terkembang. Baiklah, biar aku yang mengalah saja. Karena perempuan selalu benar ternyata tak berlaku bagi Azam. Yang berlaku adalah Azam yang selalu benar, dasar pria tidak peka dan mau menang sendiri. Sungguh egois dia. Kesalku, aku terus saja menggerutu dalam hati. Menahan kesal, Azam turun dari mobil. Setelah turun, dia langsung melingkarkan tangannya di pinggangku dengan posesif. Begitu rapat dan erat, seolah takut aku kabur saja. Padahal tidak mungkin aku kaburkan. Rasanya sayang harus meninggalkan pria superior ini, yang tampan rupawan, tajir melintir dan menggemaskan. Meski, kadang moodnya cepat berubah, sehingga sulit sekali ditebak. Aku balas memeluk pinggangnya, bahkan kepalaku sengaja kusenderkan di dadanya. Tasku tertinggal di mobil. Mana HP dan dompetku juga di sana lagi. Tapi biarlah gak akan hilang ini, kan ada Fadil yang jagain. Azam memesan kamar, sementara aku duduk menunggunya. Ayo, Azam masih dengan raut muramnya. Aku jadi khawatir, nanti setelah sampai di dalam kamar, aku akan berusaha bertanya kepadanya saja. Di sepanjang jalan menuju ke kamar kami, dia masih muram. Bahkan saat di dalam lift pun dia tetap diam. Didiamkan seperti ini rasanya sungguh tidak nyaman sekali. Sampailah kami di depan sebuah kamar. Azam menggesekkan sebuah kartu, lalu pintu terbuka. Wah, sudah canggih rupanya, udah kayak ATM saja kunci pintunya. Aku terkagum-kagum. Biarlah disebut kampungan, toh ini adalah pertama kalinya aku masuk hotel. Ralat kedua kalinya, dan waktu itu dengan Azam pula, waktu dia menculikku dulu. Dia memang penculik hati, hehehe. Saat masuk ke dalam ruangan aku begitu terpana. Kamarnya nuansa krem, dengan lukisan alam menggantung di dinding. Sebuah tempat tidur ukuran besar, jendela kaca besar yang membuatku bisa melihat indahnya pemandangan kota. Ada sebuah nakas, ukuran besar, kursi dan meja. Ditambah keadaan yang begitu rapi dan bersih, nyamannya. Saat aku sedang memerhatikan keadaan dalam kamar hotel ini, Azam tampak merebahkan diri di atas tempat tidur. Dia tidur miring memunggungiku. Bahunya bergetar. Apa dia menangis ya? Masa sih? Aku jadi ingin melihatnya menangis, kan lucu, hehe. Aku segera naik ke tempat tidur. Memeluknya dari belakang, kuendus lehernya. Sama seperti yang sering dia lakukan padaku, aku sungguh tidak tahu malu melakukan ini. Tapi, bukankah kami sudah sah? Ya jadi gak masalah dong aku melakukan ini padanya. Biarlah ku buang rasa maluku sebentar saja. Demi menyenangkan hati suamiku yang maudian ini. Maaf, apa aku sudah membuatmu sedih? Tanyaku. Jawabannya tak kuduga ternyata. Dia membalikkan badannya menghadapku. Kami kini berbaring saling berhadapan. Dia menatapku dalam dengan tatapan yang sepertinya mengandung rasa kecewa luar biasa. Apa kamu menyukai Dion? Tanyanya dingin. Aku bingung, tak mungkin aku membenci Dion kan? Dia temanku. Aku mengangguk, dia teman baikku sejak lama, mana bisa aku tidak menyukainya, jawabku. Dia mendesah, matanya memerah. Lalu memelukku erat dan menggulingkan tubuhku. Dia menindihku dari atas. Jangan bilang begitu, aku tak suka.
Bisiknya tajam, penuh penekanan dan tersirat kemarahan. Aku jadi takut salah paham mengartikan kata-katanya itu. Aku takut patah hati, aku takut baper, dan aku takut saat aku mencintainya, dia malah rujuk dengan Hana. Itulah sebabnya, aku berusaha sekuat hati membentengi diri agar tak terlalu menyukainya berlebihan. Mata kami bertemu, dia semakin mengikis jarak antara kami. Wajahnya semakin dekat, aku sudah bisa merasakan embusan hangat napasnya. Aku memejamkan mataku pada akhirnya. Bisa kurasakan, dia memagut bibirku dengan lembut dan penuh rasa. Tidak, aku pasti salah sangka padanya. Dia mulai melakukan semua yang dia mau. Menelusuri tubuhku, lalu mulai menyentuh semua yang dia sukai. Kami benar-benar mengulang kejadian semalam. Bertukar selaiva, dan bermandikan keringat. 2 ronde kami lewati sore ini. Hingga, akhirnya aku tak ingat apapun lagi, karena mata yang terasa berat setelah pertempuran tadi. Sayup-sayup aku mendengar sesuatu. Mungkin itu adalah mimpiku. Sebuah bisikan lembut, kata-kata yang terdengar indah di telingaku. Dan itu seperti suara azam. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, jangan tinggalkan aku lagi, itulah bisiknya. Aku bahagia mendengar kata itu, meski hanya sebuah mimpi saja. Setelahnya aku tak ingat apapun lagi. Hoam, aku menguap, segera kututupi mulutku dengan telapak tangan. Aku menoleh ke sisi kiriku. Azam masih terlelap, wajahnya begitu damai dan sangat tampan saat sedang tidur. Sedang bangun pun tampan paripurna kok. Saking gemesnya, aku tak tahan untuk mengabaikan bibirnya yang terlihat hot dan seksi itu. Mumpung dia lagi tidur, aku kecup saja bibirnya. Dia tidak akan tahu ini, hehe. Dengan gilanya, aku benar-benar mengecup bibirnya saat dia tertidur. Aku kaget dong, dia menggeliat, dan kini posisinya miring ke arahku. Aku begitu deg-degan takut dia tahu kalau aku sedang mesum padanya. Aku kembali merebahkan tubuhku, miring ke arahnya. Kini kami saling berhadapan. Aku berusaha menenangkan degup jantung dan debaran di hati ini. Aku menyentuh pipinya dengan jemariku, Azam sungguh tampan dan memperlakukanku dengan lembut. Meski terkadang kasar dan suka mengataiku, tapi dia sangat baik menurutku. Aku tersenyum menatapnya yang sedang memejamkan mata. Sampai kapan aku akan ada di sisimu sungguh aku tak tahu, gumamku pelan. Kusentuh pipinya dengan lembut. Tiba-tiba saja mataku memanas membayangkan Azam kembali bersama Hana. Aku merasa insecure jika berhadapan dengan wanita secantik Dewi itu. Aku seperti babunya saja jika disandingkan dengannya yang bak putri kerajaan. Saat aku sedang menyentuh pipinya dan menatapnya dengan rasa sedih, tiba-tiba saja tangannya menangkap tanganku. Tapi, matanya masih terpejam. Dia menggenggam tanganku dengan erat. Aku juga entah berapa lama tertidur, setelah aktivitas panas yang menguras energi tadi. Dia membuka matanya, dan berkata dengan nada kesal. "Kenapa kamu selalu saja membuatku kesal sih?" Ujarnya penuh penekanan. Apa? Membuatmu kesal apa? Aku gelagapan merasa kepergok sedang mengaguminya. Tapi memangnya aku berbuat apa sehingga bisa membuatnya kesal? Apa karena telah menciumnya tanpa izin? Masa iya karena itu sih? Bukankah tadi dia juga melakukan itu padaku? Malahan lebih parah dari aku, dia melakukan semaunya sampai membuatku mandi keringat begini. Iya, aku kan hanya istri sementara untuk memuaskan kebutuhan biologisnya saja. Sedangkan Hana wanita yang dia cintai segalanya. Kamu harus sadar diri Aida. Aku harus menghukummu, ujarnya dengan raut kesal. Dan setelahnya, aku tak bisa berkutik lagi. Dia kembali menggangguku dengan sentuhan sensualnya yang lembut dan membuatku berteriak senang. Dia kembali mengulanginya, melakukan semua yang dia mau, yang dia sukai, dan tentu saja aku pun menyukainya. Kami pun kembali memadu kasih, mandi keringat sampai kelelahan. Hingga akhirnya aku tertidur,
karena merasa capek. Kruk-kruk, perutku berbunyi, rasanya lapar sekali. Semakin dirasakan ternyata semakin terasa lapar. Aku masih belum membuka mata karena masih sedikit mengantuk. Andai bukan karena lapar, aku pasti masih tertidur. Aku menepuk sisi tempat tidur mewah ini. Tidak ada Azam, dia kemana ya? Dengan cepat aku membuka mata, lalu duduk dan mengedarkan pandangan. Dasar curang, suamiku itu ternyata sudah ganteng dan rapi. Dia sedang duduk di kursi yang ada di kamar hotel ini sambil memainkan HP-nya. Aku menarik selimut sampai dada, lalu kembali berbaring dan pura-pura tidur kembali, ketika dia menoleh ke arahku, hehe. Dia menghampiriku ternyata, duduk di sampingku, dan mengecup pipiku beberapa kali. Siapa dia bucin padaku ya? Hahaha, bolehkah aku halu? Dicintai, disayangi dan menjadi istri satu-satunya untuk Azam. Sepertinya aku terlalu berlebihan. Azam duduk di sampingku. Kring-kring, HP-nya berbunyi. Kupasang telinga dan kutajamkan pendengaranku, ingin tahu siapa yang menghubunginya. Hana, ada apa? Tanya Azam. Oh, rupanya dari wanita itu. Seketika hatiku panas. Apa? Tunggu, aku akan segera ke sana. Suara Azam terdengar khawatir. Memangnya Hana kenapa? Sampai Azam sepanik itu. Aida, bangunlah, ada hal genting. Azam mengguncang tubuhku lumayan kuat. Dia begitu panik. Aku membuka mata, pura-pura seolah baru bangun tidur saja. Iya, ada apa? Tanyaku sambil pura-pura menguap. Aku harus menolong Hana. Mobilnya mogok di jalan yang sepi, dia takut gelap. Sekarang sudah malam, aku tak mau terjadi apa-apa dengannya, ujar Azam dengan raut wajah penuh kecemasan. Hatiku berdenyut mendengar setiap perkataannya untuk Hana. Oke, aku adalah istri sementara untuk memenuhi kebutuhannya saja. Sedangkan Hana adalah cintanya. Aku sadar diri, hik-hik, aku menangis dalam hati. Baru saja aku merasa dicintai dan disayangi, sekarang sudah merasa dicampakan. Aku mandi dulu, ujarku sambil bangkit. Tubuhku terasa lengket semua karena keringat. Terlalu lama kalau menunggumu mandi, kasihan dia, ujarnya cemas. Aku tersenyum, pergilah duluan. Aku akan menunggumu di sini, ujarku dengan tidak rela sebenarnya. Baiklah, kamu tunggu di sini saja ya. Jangan kemana-mana, lagian aku akan kembali ke sini. Azam memelukku erat, hanya sebentar. Lalu, dia mengecupi seluruh wajahku dan terakhir memagut bibirku sekilas. Apa-apaan dia? Bukankah sekarang begitu mencemaskan Hana? Malah seolah menunjukkan cintanya padaku segala. Azam benar-benar meninggalkanku di hotel ini sendirian. Hatiku memanas, dan terasa sakit sekali. Wah, aku menangis dalam hati. Aku segera membersihkan diri dengan mata berair. Kenapa aku jadi melo begini? Bukankah aku sudah mewanti-wanti pada diri ini agar jangan sampai jatuh cinta padanya? Aida, kamu bodoh. Sadar tidak kalau kamu itu bagaikan pungguk yang merindukan bulan? Raungku dalam hati. Selesai mandi, aku segera memakai kembali pakaianku. Lalu duduk di kursi. Kok ada tas selempangku di sini? Kuambil dan kulihat isinya, ada dompet dan HP-ku ternyata. Senangnya, apa Azam meminta Fadil mengantarkannya ke sini saat aku tidur ya? Biar nanti kutanyakan Azam saja, setelah dia kembali. Perutku semakin bernyanyi, kulihat jam di HP-ku ternyata sudah jam 2 pagi. Ya ampun, ternyata aku mandi sepagi ini. Terus itu si Hana sedang apa di jalanan jam segini segala? Ini kan waktunya enak tidur. Aku memutuskan keluar dari kamar hotel, mau mencari supermarket 24 jam, ya untuk sekedar membeli roti untuk mengganjal perut. Aku keluar dari kamar, melangkahkan kaki menuju lift. Suasana terasa begitu sepi, jam segini para penghuni hotel pasti sedang lelap tidur. Di dalam lift hanya aku sendirian. Serem juga ternyata. Sendirian di dalam lift jam segini, aku menyentuh tengkukku.
Ting, lift terbuka. Seseorang masuk ke dalam lift. Aku terkejut, karena ternyata dia adalah temannya Azam yang waktu itu bicara denganku. Namanya aku lupa lagi. "Hei, bukankah kamu Aida?" tanyanya. Dia masih ingat aku rupanya. Aku tersenyum canggung padanya. "Iya," jawabku pelan. "Masih ingat aku?" tanyanya. Bibirnya tersenyum lebar. Aku bingung, karena memang lupa namanya. "Aku Giano, temannya Azam," ujarnya cepat. Senyuman tak pernah lepas dari bibirnya. Dia sepertinya pria yang ramah. "Oh iya, maaf saya lupa." Aku tersenyum malu sambil menggigit bibir bawahku sedikit. "Tak masalah. Kamu mau kemana? Ini sudah menjelang pagi loh." Tanyanya mungkin merasa heran. Mau nyari minimarket 24 jam, aku lapar." Aku menjawab dengan jujur. "Kalau begitu bareng aku aja. Kebetulan salah satu restoranku ada yang buka 24 jam, dan itu tidak jauh dari sini. Paling 20 menitan dengan naik mobil," ajaknya. Aku mau sebenarnya, tapi aku tak punya uang banyak. Di dompetku paling cuma ada 100.000 saja, makanan di restoran kan pasti mahal. Azam memang belum memberiku uang, baik nafkah maupun gaji dari pernikahan ini. Aduh, kok aku jadi keingetan bayaran yang dia pernah janjikan padaku sewaktu dia menculikku dulu ya, hehe. Aku masih berpikir, "Aku akan mentraktirmu," ucapnya. Apa dia tahu kalau aku takut disuruh bayar ya? Kalau iya, malunya hadah. "Nah, kalau ini aku mau." Dasar kamu Aida." Mendengar kata traktir langsung saja mau, tak bisa menolak. "Baiklah, ayo. Tapi beneran ditraktirkan?" tanyaku meyakinkan. Di dasar gak tahu malu. Every day, late at night, not okay. All I want